Halo semua, nama saya Dani. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang program perhitungan nilai akhir mahasiswa yang programnya telah saya buat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke programnya. Di programnya saya menulis menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Untuk membuat program perhitungan nilai mahasiswa, saya membuat dua file, yang mana file pertama index dan kedua output. Di file index ini berisi HTML ya, lalu di bodinya ada form menggunakan atribut action output.php, lalu atribut kedua method post, lalu ini judulnya menggunakan H1 nilai akhir mahasiswa, lalu nama mahasiswa, BR artinya enter, lalu di bawahnya input yang mana nanti akan menjadi inputan buat form tersebut. Input saya yang ini pakai atribut type text, artinya dia bakal hanya untuk teks. Lalu nama ininya nama buat di inputnya. Lalu input selanjutnya input mata kuliah, teks juga, name-nya makul biar gampang saya singkat ya. Lalu selanjutnya nilai absen, inputnya type-nya saya pakai number supaya dia nggak bisa klik klik teks, jadi nggak bisa memasukkan teks kalau kita type-nya number. Lalu name-nya saya beri nama absen. Lalu nilai tugas, inputnya juga pakai number, name-nya tugas, nilai UTS, type-nya ini typo ya, saya number juga harusnya. Ini saya save. Lalu name-nya UTS, lalu UAS, number juga, name-nya kita namakan UAS. Lalu atribut require ini artinya tidak bisa kosong. Jadi kalau kita tambahkan require, inputan pada formnya harus diisi. Kalau tidak diisi, nanti pas di submit, ini input buat type submit ya, jadi yang inputan atasnya nanti akan disubmit. Value-nya saya namakan hitung. Jadi kalau ini ditambahkan require, ini kan saya nggak tambahkan. Kalau require, kalau kita submit nanti form tersebut akan muncul kayak mandatory yang harus diisi. Itu fungsinya require. Lalu di tag form ini saya tambahkan atribut post, karena kita menggunakan metode post untuk menyimpan data yang pada form ini, yang nantinya pada atribut action akan kita tujukan data tersebut, kirimkan data tersebut ke file output.php, yang mana itu file kedua yang telah saya buat. Jadi nanti hasil data form tersebut akan dilempar ke output.php. Lalu buat yang file kedua yang output.php, isinya menggunakan PHP ya. Ini tag PHP. Nah, untuk memanggil data yang telah kita simpan tadi di form, kita panggil di sini. Ini sintaks untuk memanggil data lagi yang kita simpan tadi.
dari metode post. Jadi ini dolar nama, sintaksnya seperti ini. Kalau nama ya dolar nama sama dengan dolar underscore post, lalu nama, matkul, absen, tugas, UTS, dan seterusnya sama. Lalu codingan selanjutnya untuk menghitung nilai yang tadi kita input. Jadi ini buat manggil nilai. Nah, yang telah dipanggil itu ini namanya mau kita hitung. Misalkan absen kan harus dikali 0,1 misalnya. Lalu tugas, nilai tersebut harus dikalikan 0,2, UTS harus misalkan bisa juga dikali berapa ya, tergantung dosen yang mau input nilainya. Misalkan karena UTS yang paling besar jadinya 0,4. Nah, setelah hasilnya akan jadi nama pengganti ininya kita namanya nilai underscore absen. Jadi absen ini yang data awalnya, nilai underscore absen, nilai underscore tugas, nilai underscore UTS itu hasil setelah dikalikan nilai yang tadinya. Nah, setelah dapat nilai-nilai yang hasilnya ini akan dijumlah di sini untuk dicari nilai akhir. Jadi nilai akhir ini didapat dari total jumlah nilai underscore absen, nilai underscore tugas, nilai underscore UTS yang di sini nih, untuk jadi nilai akhir. Nah, setelah jadi nilai akhir, kita kan perlu buat menentukan ya ini nilainya totalnya semua ini masuk ke grade A, grade B, atau grade C, atau grade D, atau bahkan grade E. Nah, itu kita menggunakan if else, codingan if else ini. Jadi if nilai akhir kalau lebih besar daripada 80 lebih dia A grade-nya. Lalu kalau dia lebih besar atau sama dengan 70 maka akan dikelompokkan ke grade B. Lebih besar atau sama dengan 50 akan dikelompokkan ke grade C. Selanjutnya kalau lebih besar atau sama dengan 40 dia akan dikelompokkan ke grade D. Kalau di luar grade 40 ini, di luarnya akan otomatis E. Kalau selain yang ini akan E. Nah, lalu hasil-hasil yang kita dapat ini akan di print menggunakan sintaks echo ini. Nah, untuk supaya lebih terstruktur, kita gunakan beberapa sintaks HTML di dalamnya, supaya ini kan dolar nama, dolar matkul ini kan buat manggil nilai yang tadi kita dapat. Jadi supaya ada struktur, jadi nggak cuma nilai doang. Ini kayak judulnya, nanti ada judul. Jadi kalau di print echo itu kan sama dengan print. Kalau hasil yang ditampilkan nanti jadinya ada hit, judulnya ini, terus namanya ini sama dengan misalkan nama mahasiswa, kan nama kan nggak dihitung, jadinya tetap dolar nama ya, tetap dolar nama. Sama nama mata kuliah juga tetap dia. Yang berbeda sini kan nilai underscore absen diambil dari sini, hasil yang tadi dikalikan, pengkalian menghitung nilainya. Terus nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS juga kan sama. Lalu nilai akhir, penjumlahan total dari nilai-nilai yang tadi tuh kan hasilnya nilai underscore akhir kita panggil lagi di sini.
Lalu untuk grade kan yang tadi kita udah dikelompokkan, jadi nilai akhir ini dikelompokkan, dicari apakah dia A, B, C atau D. Grade sama dengan grade yang hasil grade ini, dollar grade untuk kita panggil lagi. Jadi nilai-nilai tersebut nanti grade-nya apa. Itu aja sih, ini langsung penutupnya kan PHP. Ini penutup PHP. Oh iya, sekedar info juga kalau PHP dan HTML itu bisa digabungkan ya, makanya ini PHP tapi kita gabungkan HTML di dalamnya. Lalu langsung aja kita coba codingan tersebut ya. Pastikan ya ini examnya menyala di Apache nya. Kalau MySQL kan harus database ya, kalau kita nggak pakai database harusnya mau nyala mau mati juga sama aja. Jadi yang penting karena kita nggak pakai database, Apache yang harus nyala. Tapi ini saya nyalain aja nggak apa-apa. Lalu kita bukanya kan lewat browser ya, kita buka localhost / directory yang file yang tadi kita file codingan itu. Karena saya di ini simpannya di folder kuliah, maka saya folder kuliah. Kalau teman-teman yang lain mungkin berbeda ya. Lalu kita enter. Nah ini ada nih. Nah, ini tampilan awal yang tadi di file pertama, yaitu file index ya. Jadi file index itu adalah file yang mula-mula muncul, file mula-mula yang ini nih. Jadi setelah di load, maka yang muncul pertama kali ini, baru nanti setelah di submit baru dia akan mengarah ke file output. Ini saya contohkan ya, nama saya misalkan lalu mata kuliah misalkan MTK. Terus ini nilai absen. Oh ya, karena tadi kita di inputnya number, maka dia nggak bakal bisa di inputkan teks di field ininya. Jadi nggak bisa teks dia, nggak bisa teks. Tapi kalau number bisa. Misalkan 80 ya nilai absen. Ini nilainya misalkan 90, ini 80 juga misalkan. Lalu nilai UAS 70 lah coba. Ini juga kan tadi kita kasih atributnya number ya, tadi type number, makanya juga nggak bisa. Tapi kalau ini bisa karena kita teks. Kemudian kita submit, yang saya namai labelnya kita namai hitung ya di sini. Ini value hitung. Yang mana ini tombol submit, maka akan langsung ke menunjukkan hasilnya. Ini H1 yang tag HTML tadi yang di output ini, dan ini template yang HTML ya. Nah, nilainya maka akan terhitung nilai akhir 78, grade-nya B. Oke. Sekian
Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini atau mampir video ini. Saya ucapkan terima kasih.